Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Permata Putra, dan hari ini saya akan menjelaskan biografi tentang Sutomo, atau yang bisa kita panggil Bung Tomo. Sutomo, atau lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo, lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 di Surabaya, Jawa Timur, Hindia Belanda, dan wafat pada tanggal 7 Oktober 1981 di umur yang ke-61 di Padang Arafah, Arab Saudi. Sutomo adalah putra sulung dari 6 bersaudara. Adiknya masing-masing bernama Sulastri, Suntari, Gatot Suprapto, Subastuti, dan Hartini. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijojo, priai golongan menengah yang pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah, staf perusahaan swasta, asisten kantor pajak, hingga pegawai perusahaan ekspor-impor Belanda. Kartawan mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pengikut dekat Pangeran Diponegoro. Ibu Sutomo bernama Subastita, seorang perempuan berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura, anak seorang distributor lokal mesin jahit Singer di wilayah Surabaya, yang sebelum pindah ke Surabaya pernah jadi polisi Kota Praja dan anggota Sarekat Islam. Walau dibesarkan dalam keluarga yang menghargai pendidikan, tetapi pada usia 12 tahun, Sutomo terpaksa meninggalkan bangku mulo akibat dampak depresi besar yang melanda dunia. Untuk membantu keluarganya, ia mulai bekerja secara serabutan. Meski begitu, belakangan Sutomo bisa masuk HBS secara korespondensi dan tercatat sebagai murid yang dianggap lulus meski tidak secara resmi. Sutomo lalu bergabung dengan KBI. Pada usianya yang ke-17 tahun, ia menjadi orang kedua yang berhasil di Hindia Belanda untuk mencapai peringkat Pandu Garuda. Sebelum pendudukan Jepang pada tahun 1942, peringkat ini hanya dicapai oleh 3 orang di Indonesia. Bung Tomo menikahi Sulistina, seorang bekas perawat PMI, pada 19 Juni 1947. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Tin Titing Sulistami, Bambang Sulistomo, Sri Sulistami, dan Ratna Sulistami. Sutomo muda lebih banyak berkecimpung dalam bidang kewartawanan. Di antaranya menjadi jurnalis lepas untuk harian Suara Umum, Hari Bahasa, Jawa Express, Mingguan Pembela Rakyat, dan majalah Pusaka Timur. Baru ia mulai bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Pada 1944, ia terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus pemuda Republik Indonesia di Surabaya, yang disponsori Jepang. Bisa dibilang inilah titik awal keterlibatan dalam pertempuran 10 November. Dengan posisinya itu, ia bisa mendapatkan akses radio yang lantas berperan besar untuk menyiarkan orasi-orasinya yang membakar semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan Indonesia. Terlebih, sejak 12 Oktober 1945, Bung Tomo juga memimpin barisan pemberontak rakyat Indonesia di Surabaya. Meskipun pada akhirnya pihak Indonesia kalah dalam pertempuran 10 November 1945, tetapi rakyat Surabaya dianggap berhasil memukul mundur pasukan Inggris untuk sementara waktu, dan kejadian ini dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Sekian informasi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.